Presiden Prabowo disebut instruksikan penggunaan mobil dinas maung. Amerika Serikat turunkan tarif bea masuk anti-dumping udang Republik Indonesia. Puan Maharani pastikan Prabowo Megawati segera bertemu. Anggur Muscat mengandung residu kimia. Selamat pagi pemirsa Simpo Simpo TV. TV. Selamat pagi Tiwi. Selamat pagi juga Sally. Ya pemirsa, selamat pagi juga bagi Anda yang telah menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV. Seperti yang kita bacakan, headline yang tadi sudah kita bacakan ya Tiwi dan pemirsa, di mana ini Presiden Prabowo menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil maung buatan Indonesia. Ya, tentu sekali dengan diinstruksikannya untuk penggunaan mobil ataupun produk dari Indonesia, harapannya nantinya produk Indonesia akan semakin mendunia. Betul, dan tak hanya itu Tiwi dan pemirsa, ini juga ada Puan Maharani yang mengatakan bahwasanya nanti Prabowo dan Megawati akan segera bertemu. Walaupun kalau kita ketahui sebelum Pilpres ini juga ada isu yang akan kita lihat bahwasanya Prabowo dan Megawati bertemu, namun belum ada ya Tiwi ya, setelah pelantikan pun juga belum ada, namun kita berharap bahwasanya pertemuan antara Prabowo dan Megawati akan terlaksana untuk memastikan bahwasanya komunikasi antara Prabowo dan Megawati baik-baik saja. Tentu saja itu semua kita akan sajikan secara lengkap dalam Menyapa Pagi bersama saya Ayu Pratiwi. Dan saya Sally Sregar, inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Presiden Prabowo Subianto membiayai seluruh kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dengan uang pribadi. Retreat Kabinet Merah Putih berlangsung dari Kamis 24 Oktober 2024 hingga Minggu 27 Oktober 2024. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memberikan kesan positif dari para jajaran anggota kabinet. Dalam kegiatan ini, orientasi pemerintahan Prabowo Gibran adalah mengenai kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Pada sesi retreat diperkuat oleh sesi-sesi materi oleh para menteri dan kepala badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan. Sementara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait mengatakan, retreat yang diadakan selama 24 hingga 27 Oktober 2024 bagi Kabinet Merah Putih membentuk dan menciptakan para anggotanya menjadi super tim untuk dapat memecahkan berbagai masalah negara. Menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, tidak ada pembagian kerja yang spesifik antara Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Menurutnya semua pekerjaan tanggung jawab bersama. Namun ada beberapa kondisi yang membuat Gibran bisa menggantikan sementara pekerjaan Prabowo. Misalnya saat Prabowo kunjungan ke luar negeri, Gibran akan menjadi pelaksana tugas Presiden. Dari Jakarta, Rangga, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Partai Golkar merespon soal pembekalan Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah tidak menggunakan APBN, melainkan dana pribadi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono mengatakan hal tersebut keinginan Presiden Prabowo agar kabinetnya ke depan dapat bekerja secara optimal. Presiden Prabowo Subianto melakukan pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada beberapa waktu lalu. Pembekalan yang berlangsung selama 3 hari ini pun disebut menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Mengenai hal ini, Ketua DPP Partai Golkar, Dev Laksono menyebut bahwa itu merupakan keinginan Presiden Prabowo. Dev mengatakan keinginan Prabowo tersebut agar kabinetnya dapat bekerja sama untuk bekerja secara optimal, sehingga target-target Presiden Prabowo di semua sektor dapat tercapai. Ya, memang saya rasa itu satu hal yang wajar dan itu memang adalah keinginan Pak Prabowo
pemerintahan ini seluruh elemen terutama di eselon atasnya ini semuanya memiliki visi misi, memahami base-nya dan juga memahami targetnya sehingga mulai hari ini bisa bekerja secara optimal untuk menghasilkan program-program yang benar-benar diharapkan oleh Prabowo sehingga target-target pemerintahan di semua sektor tercapai. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau Pasar Gotong Royong Magelang, Jawa Tengah pada Minggu kemarin. Dan kehadiran orang nomor 2 di Indonesia tersebut disambut antusias oleh para pedagang dan juga pengunjung pasar. Usai mengikuti seluruh rangkaian retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Pasar Gotong Royong Magelang, Jawa Tengah pada Minggu 27 Oktober 2024. Berdasarkan video yang diunggah di akun sosial media Instagram @gibranrakabuming, nampak Gibran berkeliling dan berdialog langsung dengan para pedagang. Kehadiran Gibran juga disambut antusias oleh para pedagang dan juga pengunjung pasar. Dalam captionnya dijelaskan bahwa pemerintah akan terus mendorong revitalisasi pasar tradisional agar tetap hidup serta bisa memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Tak hanya itu, stabilitas harga bahan pokok juga akan terus dikawal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disebut meminta jajaran anggota Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil dinas buatan PT Pindad, yakni Maung Garuda. Partai Gerindra menilai hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia dalam menggunakan produk buatan dalam negeri. Rencana penggunaan mobil MV3 Garuda Limousine atau Maung Garuda buatan PT Pindad yang dikabar akan menjadi sebagai kendaraan dinas Kabinet Merah Putih mendapat respon positif dari Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan, rencana tersebut merupakan sebuah kebanggaan luar biasa dalam menggunakan produk dalam negeri, khususnya transportasi. Menurutnya, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat mendukung produk dalam negeri. Arahan Pak Prabowo untuk Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung, mobil dari Pindad buatan anak bangsa, buatan dalam negeri, itu merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa karena memang kita menginginkan adanya kebijakan dari pimpinan tertinggi yang berpihak kepada anak bangsa, berpihak kepada IP lokal. Ya mudah-mudahan ini menjadi contoh yang baik untuk menteri-menteri, khususnya misalnya Mas Erick Thohir di BUMN dan juga perindustrian dan seterusnya. Ini kan karena kita melihat bukan hanya persoalan transportasi ya, tapi sebenarnya secara menyeluruh. Dan yang beliau sampaikan, Pak Prabowo sampaikan kan itu bukan hanya persoalan hanya transportasi saja, tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia berpihak kepada produk-produk lokal. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil buatan PT Pindad Maung Garuda sebagai kendaraan dinas. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan bahwa dirinya siap mengikuti arahan Prabowo jika menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Yandri menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan produk lokal, khususnya transportasi. Namun Yandri menyebut hingga kini para jajaran Kabinet Merah Putih masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait mobil dinas buatan PT Pindad yakni Maung. Kita sebagai pembantu beliau, kita sampai nawaton aja siap. Apapun perintah Pak Presiden kita akan ikut dan siap melaksanakan tugas dari Bapak Presiden. Tapi sekarang belum pakai ya Bang? Belum pakai Maung? Belum. Baru mau. Oke. Belum. Belum dikasih sama saya kapan dipakainya? Ya kalau itu kita tunggu aja, pokoknya tunggu arahan aja. Tunggu dikasih ya? Oke, thank you Bang Ya, Yandri. makasih. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita ketahui bahwasanya Prabowo Subianto memang menginstruksikan para Kabinet Merah Putih untuk menggunakan mobil Maung Garuda buatan PT Pindad yang kalau kita ketahui ini adalah buatan Indonesia, di mana salah satu ini menarik perhatian bagi publik. Ini dapat kita lihat buatan Indonesia bisa
menaik di kancah internasional. Apalagi ini memang ini buatan generasi muda ya Tiwi ya. Iya betul sekali Sally dan juga pemirsa. Selain itu juga ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah di Kabinet Merah Putih yang saat ini akan berlangsung menggunakan produk asli Indonesia. Dan tentunya kita sama-sama berharap nantinya semoga produk Indonesia akan terus go internasional. Dan kita lanjutkan ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024, Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD menyoroti kualitas serta peran anak muda Indonesia saat ini. Dan menurutnya kondisi generasi muda saat ini dapat menentukan arah pertumbuhan negara ke depannya. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bahtiar Najamuddin menegaskan target utama bangsa yaitu Indonesia Emas 2045 tinggal menunggu waktu. Menurutnya, dalam mencapai target tersebut pentingnya memupuk kualitas generasi muda mulai kini. Dalam pernyataannya bersama para pewarta, Sultan mengatakan keberadaan anak muda di dalam Kabinet Merah Putih adalah representasi anak muda untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di seluruh daerah Indonesia. Sebagai seorang pimpinan lembaga termuda di Indonesia, Sultan memaparkan contoh kehadiran kolega pemerintahannya, yakni Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat menjadi gambaran penting bahwa Indonesia membutuhkan keterlibatan generasi muda saat ini. Ya dong, jadi 2045 Indonesia Emas itu hanya menunggu waktu. Jadi kita harus memastikan bahwa anak-anak muda, generasi muda, lihat kanan kiri gue, ya ini contoh, ini prototype, ini pilot project bahwa sebenarnya bangsa kita itu bangsa yang sangat siap untuk menuju negara maju. Saya sebagai pimpinan lembaga tinggi negara yang paling muda ternyata diberikan peluang untuk memimpin lembaga tinggi negara. Kang Raffi, ya, dia berhasil membuat pengaruh yang luar biasa kepada sindrom positif anak-anak muda. Kang Taufik Hidayat juga, Wamen. Jadi ternyata kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh posisi kualitas generasi muda. Saya sekarang tidak terlalu banyak melihat kendala ya. Yang kita lihat justru peluang. Ya peluangnya kita punya bonus demografi yang luar biasa. Nah size yang gede ini, jumlah atau kuantitas yang besar ini harus sebanding dengan kualitas. Makanya kenapa? Tiap hari belajar, knowledge, pengetahuan, kapasitas building, itu terus yang harus ditingkatkan. Adapun saat ini, Ketua DPD RI belum melihat adanya kendala yang sedang dialami oleh generasi muda. Namun dirinya meyakini kehadiran anak muda merupakan peluang bagi Indonesia guna meraih Indonesia Emas pada tahun 2045. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, Fariz, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa, di mana selebrita kondang sekaligus utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad, menyebut generasi muda harus saling menjaga kekompakan. Hal ini ia tegaskan guna menjawab berbagai kendala maupun polemik anak muda di tengah masyarakat. Utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad menekankan pentingnya menjaga kekompakan satu sama lain, terutama generasi muda saat ini untuk menghadapi tantangan negara untuk kedepannya. Sebagai delegasi Presiden dalam hal membina para generasi muda di Indonesia, Raffi menyoroti kehadiran anak muda yang ikut ambil peran di kepemerintahan saat ini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Ya, ini alhamdulillah kekompakan kita selalu. Ini bagus sekali karena memang generasi muda ini kan calon penerus masa depan juga yang harus kita bina, yang harus kita jaga kekompakannya, jaga semangatnya. Di sini kita lihat juga ada Bro Sultan, Ketua DPD Muda. Ini juga ada anaknya Pak Supratman yang sangat luar biasa. Ini beliau juga muda juga. Ada juga Bro Taufik Hidayat. Waktu masa mudanya mencetak piala dan juga prestasi dunia loh. Dia loh. Jadi kita harus benar-benar membuat gelora semangat terus anak-anak muda, jaga kekompakannya. Apalagi ini digabungkan juga anak muda seni, kita gabungkan semuanya ini. Dan generasi muda kita harus maju dan harus kompak untuk keutuhan NKRI di masa depan. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul, Faris, Tim Liputan Sinpo TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda, pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga menekankan pentingnya peran anak muda bagi Indonesia mendatang. Dalam peringatan ini, pemerintah turut memberi penghargaan kepada insan muda berprestasi yang membanggakan Indonesia, baik secara nasional maupun internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Arya Tejo menyampaikan dukungan penuh dan pasti terhadap insan muda tanah air dalam upaya membanggakan negara di kancah internasional. Dalam perayaan ke-96 tahun, Dito menegaskan pemerintah dan anak muda dapat berkolaborasi dengan selaras untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam pernyataannya pada laporan penyelenggaraan Hari Sumpah Pemuda tahun 2024 kepada Presiden Indonesia,
Tito turut membeberkan aktivitasnya selama pembekalan di Magelang pada beberapa waktu lalu. Ia mengatakan keinginan Prabowo untuk mencapai berbagai program kerja di kabinetnya harus melibatkan generasi muda dalam pembangunan manusia Indonesia ke depan. Adapun guna mendukung peran anak muda, pemerintah memberikan penghargaan kepada setiap insan yang berprestasi dan telah memberikan pengaruh yang proaktif kepada lingkungannya. Lebih luas, Tito menekankan kolaborasi antara pihak yang berkaitan untuk mencapai makna asta cita seperti yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di momen Hari Sumpah Pemuda ini, saya tegaskan bahwa Kemenpora akan berperan sebagai orkestrator dalam mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 43 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Kemenpora akan memposisikan diri sebagai hub kolaborasi pentahelix dalam upaya mengarusutamakan pembangunan pemuda menuju Indonesia Emas 2045. Siap berkolaborasi? Dari Jakarta, Max Juru Kamera Azizul Faris, Tim Liputan Sinpo TV. Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyatakan pembentukan Kabinet Merah Putih yang terdiri dari sejumlah kementerian serta badan baru adalah bentuk representasi atau fokus pemerintah Prabowo Gibran pada hal yang sifatnya lebih spesifik. Menurutnya, tiap kementerian ataupun tiap lembaga akan memiliki portofolio yang lebih khusus di dalam berbagai bidang yang harus ditangani. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Yose Rizal Damuri, dalam CSIS Media Briefing bertajuk Merespon Kabinet Prabowo Gibran, Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat 25 Oktober kemarin. Yose menyebut, meski Kabinet Merah Putih dinilai kelihatan cukup besar, namun hal positif yang bisa diambil adalah tiap-tiap kementerian ataupun tiap-tiap lembaga akan memiliki portofolio yang lebih khusus di dalam berbagai bidang yang harus ditangani. Sebagai contoh, Yose menjelaskan bahwa terdapat kementerian khusus yang ditugaskan untuk mengawal hilirisasi di Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut menjadi representasi bagaimana seriusnya pemerintahan Prabowo melihat isu hilirisasi tersebut. Selain itu, contoh lainnya dalam hal mengawal program makan bergizi gratis. Yose menjelaskan ada badan yang khusus ditugaskan untuk mengawal proses ataupun program makan bergizi gratis yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi. Makan bergizi yang memang dikawal khusus oleh Badan Gizi. Badan Gizi ini dibentuk untuk salah satu tugas khususnya adalah untuk mengawal free meal program tersebut. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa ada fokus-fokus perhatian tertentu kepada di dalam pemerintahan ini. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, betul, dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil berencana ingin membangun hunian di atas Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk generasi Gen Z. Dan menurutnya hal ini dilakukan agar dapat menjadi potensi bagi anak muda untuk bisa terlibat dalam perekonomian di kawasan Tanah Abang. Dalam membangkitkan perekonomian Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, calon gubernur nomor 1 Ridwan Kamil berencana akan membangun hunian untuk generasi Gen Z di Pasar Tanah Abang. Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pasar Tanah Abang harus diberdayakan untuk memajukan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya juga akan mengadakan festival di Tanah Abang yang bertujuan agar aktivitas pedagang Tanah Abang dapat kembali pulih pasca dihantam pandemi pada beberapa tahun lalu. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival. Ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat Festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang satu lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang. Dari Jakarta, Farizal Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono ingin guru di Jakarta tidak dibebankan administrasi yang berat. Sebab hal itu akan membuat guru tidak fokus pada tugasnya dalam memberikan pengajaran kepada siswa dan siswi. Selain pengurangan beban administrasi kepada guru, Suswono mengatakan perlu juga upaya peningkatan kesejahteraan guru. Suswono menyebut hak itu tidak terlepas dari proses pendidikan. Suswono berjanji bakal menyederhanakan proses administrasi yang mesti diselesaikan oleh para guru serta memberikan peningkatan terhadap kualitas guru. Suswono menjelaskan kembali guru juga tidak boleh dibebani dengan berbagai urusan administrasi, sebab hal itu akan mengurangi konsentrasi dalam mengajar. Suswono yakin dengan formula tersebut guru bisa menghasilkan lulusan yang terbaik membanggakan Jakarta. Suswono menambahkan pihaknya juga akan memberikan pendidikan keterampilan untuk siswa sesuai tuntutan global. Harapannya setelah lulus dapat diterima bekerja sesuai dengan keahliannya masing-masing. Sebagai informasi, KPUD Jakarta menyelenggarakan debat kedua dengan tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Tema itu dibagi lagi dalam beberapa subtema seperti infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan, dan kesehatan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan calon dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menyampaikan pernyataan pamungkas saat menutup debat kedua Pilkada Jakarta beberapa waktu lalu. Dan diawali dari Suswono yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil merupakan sosok yang sudah punya pengalaman internasional sehingga cocok memimpin Jakarta ke depannya. Ridwan Kamil pun menyampaikan inovasi yang dia bawa bersama Suswono dalam memimpin Jakarta 5 tahun mendatang. Di bidang pendidikan, kata dia, selain pendidikan gratis, pendidikan inklusi, kesejahteraan guru, mengurangi beban guru yang tidak perlu. Kemudian, di bidang kesehatan, dia ingin membangun RSUD tambahan, membangun dokter keliling konsep di daerah-daerah yang membutuhkan. RK juga meminta generasi Z atau Gen Z tidak khawatir dengan kondisi kerja ke depan.
pihaknya memiliki berbagai langkah untuk memudahkan Gen Z. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, Cagup Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa menyapa para nelayan di TPI Sendang Biru, Kabupaten Malang pada Senin lalu. Dalam kunjungan ini, Khofifah melihat langsung proses bongkar muat ikan tuna sirip kuning yang menjadi keunggulan di TPI Sendang Biru. Kedatangan Cagup Jatim Petahana di sini dimanfaatkan untuk menyerap rekomendasi para nelayan agar kegiatan bongkar muat ikan di TPI Sendang Biru bisa dilakukan secara maksimal dan kesejahteraan nelayan bisa terungkit. Khofifah dibuat kagum dengan hasil tangkapan ikan tuna sirip kuning yang begitu besar, bahkan disebutnya legend. Karena TPI ini menerima kapal dari Kalimantan dan banyak dari daerah lain. Ikan tuna di sini sangat besar, bahkan mencapai 100 kg. Tidak hanya itu, hasil rekomendasi yang telah disampaikan nelayan, Khofifah juga menyatakan siap untuk memfasilitasi dan memberikan solusi cepat khususnya terkait kelangkaan BBM yang dikeluhkan nelayan. Dengan percepatan penyediaan PPBN di Sendang Biru pada 100 hari pertama, jika terpilih sebagai Gubernur Jatim, maka harapannya pada musim tangkap ikan di bulan Maret atau April 2025 mendatang, nelayan telah terfasilitasi dengan SPBN di Sendang Biru. Berikutnya, untuk pendangkalan, dikatakan Khofifah, hampir setiap ia berkunjung dan bertemu dengan nelayan, mereka selalu mengeluhkan hal yang sama, yaitu pendangkalan. Bahkan di Muncar mereka sempat merekomendasikan adanya reklamasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah dan Emil Dardak, bersama milenial dan juga Gen Z, relawan Barisan Relawan Nusantara Jawa Timur, gelar acara silaturahmi di Resto Kayana, Surabaya. Dan Emil datang bersama istrinya Arumi Basin. Kehadiran keduanya pun disambut meriah para pendukung yang datang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Sebelum Emil hadir, Ketua Baranusa Jawa Timur Kianto Wijaya menjelaskan pada wartawan, Baranusa adalah salah satu relawan pendukung Presiden RI ke-7 Jokowi. Dia menegaskan, acara ini digelar untuk memastikan dukungan Baranusa pada Cagup dan Cawagup Jawa Timur ini. Menurutnya, masyarakat Jawa Timur masih membutuhkan kepemimpinan Khofifah Emil pada 5 tahun ke depan. Dijelaskan juga bahwa Khofifah Emil mampu membangun atmosfer positif dalam memberikan yang terbaik bagi pelayanan di masyarakat dengan menekankan konsep kerja yang cepat dalam menangani masalah. Saat ditanya tentang area yang nanti disasar oleh Baranusa, Kianto Wijaya menambahkan, Baranusa akan memperkuat pondasi di daerah Arek dan Mataraman yang menjadi lumbung suara bagi Khofifah Emil di Pilgub nanti. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Menyapa Pagi Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Simpo TV, News, Sport, Entertainment. Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV pemirsa, kita lanjutkan informasinya di mana Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan dilakukan secepatnya. Menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut hanya tinggal menunggu waktu yang tepat. Ditemui usai menghadiri acara peresmian kantor DPP Taruna Merah Putih di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin sore. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden RI Prabowo Subianto akan dilakukan secepatnya. Menurutnya pertemuan antara dua tokoh bangsa tersebut akan digelar secara langsung tanpa diwakilkan. Hanya saja Puan mengatakan jika pertemuan tersebut tinggal menunggu waktu yang pas. Pasti insya Allah tidak ada hal yang tidak mungkin, insya Allah hanya tinggal tunggu waktu yang pas. Ya langsung dong, kalau pertemuan diwakili atau pertemuan antara yang lain kan selalu dilakukan, namun yang langsung insya Allah pasti akan dilakukan dengan waktu yang tepat. Kapan kira-kira? Ya secepatnya, nanti kita tunggu waktu yang nanti kita bicarakan. Banyak hal yang harus dibicarakan dalam hal membangun bangsa dan negara. Kalau kemarin yang Ibu bertemu dengan Pak Prabowo membahas apa? Banyak yang diomongin, ya. Meski belum dapat memastikan apakah pertemuan tersebut merupakan sinyal gabungnya PDI Perjuangan ke pemerintahan Prabowo Gibran, namun Puan mengaku banyak hal yang bisa dibicarakan dalam membangun bangsa. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni sambangi pusat persemaian Rumpin dengan harapan dapat memenuhi pembibitan di kawasan Banten hingga Jawa Barat. Dan Raja Juli menyebutkan hal itu sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan kerja bagi kesejahteraan masyarakat. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja ke Pusat Persemaian Modern Rumpin di Bogor, Jawa Barat dan meninjau langsung proses pembibitan pada Senin 28 Oktober 2024. Raja Juli memulai tinjauannya di rumah produksi dengan melihat proses penyiapan media tanam organik kokopit dan sekam. Mulai dari pencampuran hingga stabilisasi suhu menggunakan heater untuk menghilangkan kuman. Peninjauan ini merupakan salah satu implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah dan memaksimalkan hasil hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan bibit-bibit pohon yang dapat mendorong hasil hutan bukan kayu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Komisi 5 DPR RI melakukan rapat kerja bersama seluruh mitra kerja, termasuk dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, guna mengetahui langkah kerja yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, meminta Komisi 5 untuk mendukung dan memberikan masukan dalam memajukan pembangunan desa. Dalam rapat bersama Komisi 5 DPR RI, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto mengajak seluruh pihak terkait mulai dari jajarannya hingga DPR RI untuk memajukan desa atau mengubah air mata kemiskinan menjadi air mata kebahagiaan. Yandri mengatakan bahwa kerjasama antara pemerintah, Kementerian Desa PDT, kementerian terkait lainnya, serta DPR RI menjadi kunci dalam memajukan desa. Ia juga menyampaikan bahwa 73% penduduk Indonesia berada di desa-desa. Sehingga apabila tidak ada usaha dalam pemajuan desa, maka tidak ada pula pembangunan untuk Indonesia. Hal itu yang membuat Yandri meminta segenap pimpinan dan anggota Komisi 5 DPR untuk senantiasa memberikan dukungan, masukan, serta saran dalam mengoptimalkan pembangunan desa. Kerjasama antara pemerintah itu dan DPR kunci, Pak Ketua. Karena saya juga pernah duduk sebagai Ketua Komisi waktu itu. Kalau nggak kerjasama berat, Pak. Apalagi kalau kita berpikir tentang desa, Pak Ketua. Hampir 73% penduduk Indonesia di desa. Kalau nggak kita urus desa, berarti kita nggak urus Indonesia. Maka tagline kami, membangun desa, membangun Indonesia. Desa terdepan untuk Indonesia, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak-Bapak, para anggota, para pimpinan, kami mohon bimbingannya, Pak. Mari kita urus sama-sama. Nanti kalau ada urusan dapil, saya kunjungan kemana, ya kalau saya mengajak, mohon waktunya, Pak. Ya, Bapak Ibu ya. Karena
masalah besar nggak mungkin kita selesaikan sendiri, Pak. Maka mohon saran masukan, ya. Dan apalagi dana 71 triliun itu sangat besar, Pak Ketua. Ya, kalau saya baca-baca kemarin dan tadi saya sudah rapat dengan Menko Pangan, karena di anggaran dana desa itu ada 14 triliun dana itu untuk ketahanan pangan, besar sekali. Ayo kita rembukan ini bagaimana, biar prinsip saya itu, Pak, sudah saya sampaikan di Eselon 1 di Kementerian Desa, ayo kita geser air mata kemiskinan itu menjadi air mata kebahagiaan di setiap desa, Pak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkapkan bahwa tarif anti-dumping ekspor udang ke Amerika Serikat turun dari sebelumnya sebesar 6,3% kini menjadi 3,9%. Dan Direktur Pemasaran Direktorat Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Erwin Dwiana, mengatakan bahwa hal ini berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh US Department of Commerce yang telah diumumkan pada 22 Oktober 2024. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Budi Sulistyo mengatakan keputusan penurunan tarif anti-dumping itu seiring dengan rilisnya hasil final determination yang dikeluarkan oleh US Department of Commerce atau Kementerian Perdagangan AS. Pasalnya, hanya PT Bahari Makmur Sejati yang dinyatakan bebas bea masuk, sedangkan PT First Marine Seafood masih dikenakan sebesar 3,9%. Selanjutnya, final determination yang tanggal 22 Oktober Indonesia oleh USDOC secara final menyimpulkan bahwa Indonesia tetap de minimis untuk CVD sehingga 0% untuk bea masuk CVD-nya. Sementara untuk anti dumping kita turun dari 6,3 menjadi 3,9%. Ini tadi sudah sampaikan menjadi bagian upaya kita bersama. Mudah-mudahan ini hasil terakhir kita mendapatkan hasil terbaik di tanggal 15 Desember. Selanjutnya upaya penanganan. Jadi penanganan terkait dengan kasus CVD dan anti dumping ini tentunya kami bersama-sama dengan Kementerian Perdagangan, kemudian KBRI Washington DC, dan teman-teman dari asosiasi yang dalam hal ini hadir Pak Hari Lukminto mewakili Satgas yang dibentuk oleh asosiasi bersama Ibu Ivon, terus berkolaborasi untuk bisa memperjuangkan pembelaan di hearing yang sudah kami lakukan sebelumnya di bulan Oktober juga bersama atau berhadapan dengan Asosiasi Udang Amerika yang difasilitasi oleh USITC. Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa perbedaan bea masuk itu telah memicu persaingan usaha yang tidak sehat di antara para eksportir udang ke AS. Sehingga ke depan, pihaknya bersama dengan Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia berkomitmen untuk kembali memperjuangkan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, di mana Kementerian Pertanian terus mengupayakan swasembada pangan dilakukan secara cepat sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono menegaskan pentingnya kerjasama dan sinergi seluruh elemen kabinet untuk mewujudkan visi pangan yang baik. Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono menyebut ketahanan dan kedaulatan bangsa sangat bergantung pada sektor pangan dan pertanian yang merupakan pilar utamanya. Hal ini sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi Indonesia. Sudaryono juga menyebut bahwa berbagai upaya akan dilakukan termasuk pengembangan food estate, intensifikasi pertanian, pipanisasi, pompanisasi, dan pemanfaatan lahan rawa serta lahan pasang surut. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan nasional hingga menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan yang mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Walaupun kedepannya akan ada tantangan besar, namun Sudaryono yakini bahwa dengan komitmen yang kuat, semua target dapat tercapai di 5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Pastikan Anda tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV.
pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Pagi. Pemirsa, anggur Saint Muscat saat ini ramai diperbincangkan setelah negara Thailand menemukan sampel anggur impor tersebut mengandung residu kimia atau pestisida yang kini masuk dan diperjualbelikan di Indonesia. Dan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani meminta Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk memperketat pengawasan perihal tersebut. Anggur Saint Muscat saat ini ramai menjadi perbincangan publik. Usai negara Thailand menemukan zat kimia atau pestisida dalam anggur tersebut. Pasalnya, anggur impor yang identik berwarna hijau ini telah beredar dan diperjualbelikan di seluruh supermarket besar Indonesia. Merespon hal ini pun, anggota Komisi 9 DPR, Irma Suryani, menegur Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM yang dinilai lalai membiarkan anggur Saint Muscat beredar di Indonesia. Ya, seperti anggur muskat. Saya kan beli nih, terus terang ya, anggur muskat itu. Karena memang waktu saya cicipin itu manis sekali gitu. Tapi kok harganya relatif murah. Ya, biasanya saya beli anggur seperti itu harganya sekitar 80 ribuan, ini dijual 38 ribu. Nah, tiba-tiba saya mendapat kiriman bahwa informasi bahwa anggur itu berbahaya gitu. Nah, saya telepon dong ya BP POM. Nah, jawabannya itu bukan wewenang kami, itu wewenangnya karantina, imigrasi. Lah saya bilang, gimana ceritanya? Jawaban kamu seperti itu, berarti kamu ini nggak ngerti fungsi kamu. Gitu ya, Anda harusnya berkoordinasi dengan pihak imigrasi, ya kan? Itu harus stop tuh, anggur muskat itu. Karena dia mengatakan, ini teman dari BP POM ini mengatakan bahwa memang anggur itu berbahaya. Lah kalau berbahaya, Anda koordinasi dengan pihak imigrasi, itu nggak boleh diedarkan. Harusnya begitu, gitu. Jangan jawab, itu bukan wewenang kami gitu. Nggak ada satu persoalan pun di negara ini yang tidak terkait antar kementerian. Semuanya terkait antara satu kementerian dengan kementerian yang lain untuk menyelesaikan masalah itu. Diketahui, Thailand menemukan anggur Saint Muscat mengandung residu kimia atau pestisida. Temuan tersebut pun membuat negara Malaysia yang juga memperjualbelikan di dalam negaranya juga turut melakukan pemeriksaan pada anggur Muscat. Dari Jakarta, Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dan Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan penelitian terkait anggur Saint Muscat yang diduga mengandung zat kimia berbahaya.
Dirinya juga menyampaikan akan melakukan koordinasi secara ketat dengan Badan Karantina dan Departemen Pertanian. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan menindaklanjuti terkait anggur Saint Muscat yang disinyalir mengandung zat kimia berbahaya. Kepala BPOM, Taruna Ikrar mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Karantina dan Departemen Pertanian untuk melakukan sampling anggur tersebut. Taruna menyebut jika ditemukan mengandung zat kimia residu pestisida, maka dapat menyebabkan kanker hingga kerusakan hati. Tentang anggur hijau ya, yang hubungannya yang lagi ini. Kalau yang berhubungan dengan bahan alam, atau dalam artian begini, anggur ini seharusnya kan itu hubungannya dengan Kementerian Pertanian. Kan ada di situ barang karantinanya kan, ya masuk. Nah, tetapi tentu karena Badan POM punya tupoksi, pengawasan obat dan makanan, ini bagian dari makanan, maka kami tadi ditegur, kenapa Badan POM belum bertindak? Nah, jawabannya kami bertindak. Kalau memang sudah masuk ke pasaran Indonesia, tetapi kami akan berkoordinasi secara ketat dengan Badan Karantina di Departemen Pertanian, karena ini kan masuknya ke negeri kita lewat itu. Sekaligus Badan POM akan menjalankan tahapan berikutnya, yaitu melakukan sampling ke beberapa toko-toko atau pasar-pasar yang bisa berdampak kepada masyarakat. Kenapa bermasalah? Ini kasus ini kita sudah dengar karena katanya mengandung bahan kimia residu pestisida. Kita tahu residu pestisida kan macam-macam. Bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan kerusakan hati, bisa berbagai macam penyakit tambahan, dan tentu itu menjadi concern kami. Kami setelah dari ini dan sudah ditegur tadi, kami akan bertindak. Sebelumnya, DPR meminta kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti terkait dugaan temuan zat kimia berbahaya dalam anggur Saint Muscat yang kini banyak beredar di seluruh supermarket Indonesia. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, mengajukan peninjauan kembali dengan novum atau bukti baru. Dan persidangan PK tersebut diketahui sempat tertunda karena Jessica Kumala Wongso sebagai pihak pemohon belum menghadirkan saksi novum untuk disumpah. Sidang permohonan peninjauan kembali yang diajukan Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin kembali digelar hari ini Selasa pagi. Kuasa hukum Jessica Wongso, Hidayat Bostam, saat sidang diskor kepada awak media mengatakan untuk novum baru mengungkap sebuah acara di salah satu stasiun televisi yang isi pembicaraan tersebut bahwa ayah dari Mirna Salihin mempunyai alat bukti namun belum diserahkan. Tetapi pihak Jessica Wongso tidak bisa menjelaskan secara detail karena bukan ahlinya. Oke, kalau yang novum baru itu adalah acara di TV One antara Karnelias dengan Edi Salihin, dia akan diskusi masalah hukum. Nah, dalam pembicaraannya itu bahwa Edi Salihin mengatakan mempunyai alat bukti yang mana alat bukti itu belum pernah diserahkan. Nah, waktu itu ditayangkan ditayangkan. Tetapi kita tidak bisa menjelaskan secara detail karena kita bukan ahlinya. Nah, makanya sidang ini adalah tadi disumpahnya saksi yang menemukan novum, menyerahkan itu nanti dalam persidangan berikutnya yang nanti akan dijelaskan oleh ahli gitu loh. Iya, ada saksi-saksi yang kita akan bawa itu adalah dari kesaksian ahli digital forensik dengan kedokteran forensik. Ada 2 digital forensik dan 1 digital kedokteran forensik. Ya, makanya dari CCTV itu banyak ditemukan sekitar 70-an ya, diduga itu rekayasa gitu. Itu nanti dijelaskan oleh ahli forensik. Kami sebagai ahli, bukan ahlinya, nggak bisa menjelaskan. Lebih lanjut, kuasa hukum Jessica Wongso dalam sidang ini juga membawa saksi ahli, yakni dari saksi digital forensik dengan kedokteran forensik. Bostam juga melihat dari penemuan CCTV di TKP yang berjumlah 70 buah diduga rekayasa. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Dan terpidana kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso mengaku optimistis terkait permohonan sidang peninjauan kembali atau PK yang saat ini mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ia juga mengaku optimis karena melihat semangat dari para kuasa hukum yang membantunya. Hal ini disampaikan Jessica saat hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa siang. Jessica mengatakan ia tak bisa memprediksi hasil dari permohonan sidang PK yang diajukan, apakah akan dikabulkan atau tidak. Selain mengaku tidak punya persiapan khusus, Jessica juga mengaku hadir kembali di ruang sidang sebagai terpidana dengan status bebas bersyarat membuatnya lebih bahagia jika dibanding saat masih berstatus terdakwa mengikuti sidang di tahun 2016 silam. Saya tidak bisa menjawab secara pasti ya, hanya bisa berdoa aja. Jadi saya juga mau doa dan dukungan dari kalian semua, semoga semuanya lancar. Kenapa ya senyum ya? Kalau dulu itu mungkin karena saya masih ditahan ya, kalau sekarang kan saya udah bebas, jadi ya setidaknya lebih walaupun bebas bersyarat, tapi lebih lebih bahagia lah daripada waktu itu. Feeling ya nggak tahu, saya mah berserah aja. Iya. Tapi ada optimis? Ya selalu harus ada optimisnya lah dalam hidupnya, karena pengacara saya juga semangat semua ya, jadi saya juga ikut semangat. Terus terang sih. Ada persiapan khusus melaksanakan sidang hari ini, ada persiapan khusus? Enggak ada sih. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polres Jakarta Selatan melimpahkan kasus penyekapan dan penyanderaan anak perempuan berusia 4 tahun di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Baik korban dan pelaku penyekapan telah dijemput langsung oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur. Usai dilimpahkan ke Polres Jakarta Timur, anak perempuan berusia 4 tahun yang menjadi korban penyekapan dan penyanderaan di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, tiba pada Senin sore di Polres Jakarta Timur. Penjemputan langsung dilakukan oleh Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Timur, AKP Sriyatmini. Pelimpahan ini lantaran kasus penyekapan korban di pos polisi Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berawal dari dugaan tindak penculikan yang dilakukan pelaku berinisial IJ di rumah korban di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Minggu malam kemarin. Melihat tempat peristiwa awal terjadinya kasus ini di wilayah Jakarta Timur, maka Polres Jakarta Selatan melimpahkan kasus ini ke Polres Jakarta Timur. Mengingat korban yang masih di bawah umur, selama proses penyelidikan kasus ini, korban akan mendapatkan pendampingan dari unit PPA Polres Jakarta Timur. Sebelumnya, masyarakat DKI Jakarta dan dunia maya dihebohkan dengan penyanderaan seorang balita wanita oleh pria parubaya di sebuah pos polisi di kawasan Pejaten, Jakarta Timur. Aksi penyelamatan korban oleh petugas kepolisian dan TNI berlangsung dramatis. Dari Jakarta Timur, tim Sinpo TV melaporkan. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Saya Selis Regar dan saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.